pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Sudiartana. Saya merupakan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu pada Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, yaitu mata kuliah perpajakan 1, perpajakan 2, pengauditan 1, pengauditan 2, dan pengauditan internal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perpajakan 1, di mana mata kuliah perpajakan 1 ini memiliki kode mata kuliah yaitu 0321063316 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah perpajakan 1 ini yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hukum pajak yang berlaku di Indonesia dengan regulasi-regulasi yang terbaru secara umum. Materi yang dibahas meliputi dasar-dasar filosofi, undang-undang, ketentuan umum perpajakan, peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terutama hukum pajak formal, pajak penghasilan secara umum, serta perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Maka itu sesuai dengan peran dosen, yaitu mencerdaskan generasi bangsa, maka diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan baik. Nah, adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah perpajakan ini, CPMK 1 menunjukkan sikap religius, nilai etika akademik, dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya CPMK kedua, mampu menguasai konsep teoritis terkait dengan laporan perpajakan, perhitungan pajak, serta pelaporan perpajakan. CPMK 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja evaluasi diri terhadap kelompok kerja, serta mampu mendokumentasikan data dan untuk kesaksian dan mencegah plagiasi. Yang keempat, mampu menghitung dan melaporkan PPh pasal 21. Nah, adapun aspek penilaian di dalam RPS ini, di dalam mata kuliah perpajakan 1. Yang pertama itu ada kehadiran bobotnya sebesar 10%. Keaktifan sebesar 15%. Tugas kuis sebesar 25%. UTS sebesar 25%. Dan UAS sebesar 25%. Jadi total bobot sebesar 100%. Adapun metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini adalah metode DAA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan penyampaian bahan tayang, PPT, modul dan buku referensi daring atau online lainnya termasuk video conference. Biasanya saya menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet seperti itu. Ada interaksi. Nah, interaksi. Bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa selaku peserta didik? Interaksi dilakukan pada saat saya menjelaskan, mungkin saya akan bertanya, apakah ada tanggapan atau yang belum mengerti? Saya berikan kepada mahasiswa seperti itu. Nah, biasanya juga saya melakukan interaksi dengan mahasiswa itu melalui seperti saya katakan tadi ada WhatsApp group, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada juga melalui email seperti itu. Assessment, pengukuran kinerja atas pemberian yang sudah berlangsung, sesuai dengan saya katakan tadi, penilaian sesuai dengan RPS. Nah, ini media pembelajaran saya ini melalui Google Meet, Google Classroom, Zoom Meeting, WA Group. Nah,
ada portal Ulmas. Nah, portal ini digunakan pada saat pembelajaran juga, ya, penilaian, dari segi penilaian, dari segi apa namanya, bimbingan akademik juga saya lakukan di portal Ulmas, atau bimbingan skripsi dilakukan di dalam portal Ulmas ini. Dan yang terakhir ada melalui email seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan Google Meet. Ya, di sini ada foto saya. Ya, ini kelas yang saya ampu. Selanjutnya, ya, ini menggunakan media Google Meet. Nah, ini portal. Ini portal yang dikelola oleh universitas. Ya, jadi di sini ada nama saya, Imade Sudiartana. Nah, di sini mata kuliah saya ampu sudah jelas di sini. Ada bimbingan akademik seperti apa, ada perkuliahan, ada tugas akhir, ya. Nah, ada pelaksanaan pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, bahan ajar orasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh, ya. Output yang dihasilkan adalah daftar nilai, ya, untuk transparansi di dalam perkuliahan, ya, ada bobot sesuai dengan CPL yang sudah ditentukan, sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan. Ini berita acara perkuliahan, setiap semesternya akan di share pada portal. Baik, sekianlah pemaparan saya terkait dengan RPS, ya. Jadi berikut saya akan tampilkan video pengajaran, ya, salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perpajakan 1. Baik, terima kasih. Pagi, sudah bergabung, ya, dari kelas akuntansi F, ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan, ya, atau materi kita terkait dengan mata kuliah perpajakan, ya. Jadi minggu lalu kita sudah jelaskan terkait dengan RPS. Ya, sekarang kita langsung ke pokok materi, yaitu pengantar perpajakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Itu dong, ya. Selamat pagi, Pak. Jadi harus ada respon, gitu, ya. Baik, saya akan share screen, ya, untuk mempersingkat waktu, ya. Ya, kata pajak mungkin sudah tidak asing lagi, ya, di telinga kalian, ya. Bahkan akhir-akhir ini banyak, ya, kasus-kasus pajak yang melibatkan oknum-oknum pajak, ya. Bahkan trending topik, ya, minggu-minggu ini di Twitter, ya, melalui media sosial lainnya, di Facebook, bahkan di Instagram dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan kasus pajak yang dilakukan oleh siapa? Rafael Sambodo, ya. Nah, jadi maraknya kasus-kasus pajak di Indonesia ini mengakibatkan apa namanya, kurangnya empati jadinya, ya, masyarakat kepada apa namanya perpajakan di Indonesia. Maka dari itu saya harapkan, ya, dari mata kuliah ini Anda paham, gitu, ya. Jadi betapa pentingnya pajak bagi suatu negara. Nah, adapun pokok pembahasan dalam apa namanya materi ini, yang pertama kita bahas, ya, ini sesuai dengan RPS, ya. Jadi indikator ini sesuai dengan RPS. Adapun definisi pajak, ya, unsur-unsur pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak negara, perbedaan pajak dan pungutan lainnya, syarat pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, kedudukan hukum pajak material dan formil, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, hambatan pemungutan pajak, dan tarif pajak. Ada yang tahu nggak apa sih itu definisi pajak? Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diah. Definisi dari pajak yaitu pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Ya, pajak adalah iuran rakyat, ya, kepada kas negara yang dapat dipaksakan. Ya, jadi dari definisi kita tahu bahwa apa namanya pajak ini bersifat memaksa. Ya, pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, ya, sehingga
tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi dipaksakan kepada siapa? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Dipaksakan kepada siapakah untuk bayar pajak ini? Kepada wajib pajak, ya. Tentunya kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Seperti itu, ya. Harus mendaftarkan diri dulu sebagai wajib pajak. Jika Anda punya usaha, ya Anda mempunyai penghasilan, ya silakan, ya sesuai dengan sistem perpajakan kita, self assessment, yaitu kita harus melaporkan pajak yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki. Ya, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tidak mendapat balas jasa secara langsung, ya, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keperluan negara seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ya, di era Jokowi misalkan ada pembangunan infrastruktur, ya, ada pembangunan rumah sakit, apalagi kira-kira pembangunan gedung sekolah, ya. Jadi untuk kemakmuran rakyat. Saya juga mendapatkan bagian dari pajak itu sendiri, ya. Saya melaporkan pajak, ya, saya di kampus. Nah, di masa pandemi ini ternyata saya bisa menikmati apa yang saya bayarkan seperti itu, ya. Saya mendapatkan BLT, ya, bantuan langsung tunai dari Kementerian Keuangan. Nah, itu merupakan sumbernya dari mana? Dari pajak juga. Seperti itu. Selanjutnya saya akan bahas terkait dengan unsur-unsur pajak. Ada subjek pajak, ada objek pajak, ada wajib pajak, dan ada tarif pajak. Subjek pajak, ada subjek pajak orang pribadi, ada subjek berbentuk badan. Artinya badan itu berbentuk badan hukum. Seperti itu, ya. Ada objek pajak. Objek pajak adalah produk, benda, atau layanan yang harus dibayarkan. Ada wajib pajak, ada wajib pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Ada tarif pajak, merupakan nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak atas produk atau layanan yang terbebani pajak. Anda baru lahir bisa dikatakan sebagai subjek pajak. Baru lahir loh. Kapan Anda dikatakan sebagai objek pajak? Pada saat Anda memiliki penghasilan. Jadi penghasilan itu adalah objeknya, ya. Jadi objek pajak Anda itu adalah penghasilan. Setelah itu kapan Anda dikatakan sebagai wajib pajak? Pada saat memiliki kartu identitas NPWP, seperti itu, ya. Sampai di sana paham? Paham, Pak. Baik, kita lanjutkan. Adapun fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Yang kedua ada fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran diperuntukkan membiayai pengeluaran untuk seluruh pembangunan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan secara nasional. Tadi artinya dari segi infrastruktur, ya, dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan, ya, seperti itu. Ada namanya fungsi regulasi, ya. Jadi pajak diantaranya untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial ekonomi. Makanya ada istilah anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi pemerataan. Fungsi ini berfungsi untuk dapat menyesuaikan atau menyeratakan pendapat serta kesejahteraan setiap warga negara. Nah, ini fungsi stabilisasi, ya, menstabilkan perekonomian suatu negara. Bayangkan jika tidak ada pajak, ya. Kalau jika tidak ada pajak, berarti apa? Orang yang belanja itu bebas, ya. Jadi dia enak belanja, nggak kena teks. Jadi belanja dia sepuasnya. Nah, dengan banyaknya jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, maka akan mengakibatkan inflasi. Seperti itu, ya. Jadi pajak ini berfungsi menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara. Baik, dari sini, ya, ada retribusi, ada bea, ada pajak. Nah, retribusi ini ada yang tahu nggak apa itu termasuk retribusi? Merupakan pungutan resmi yang dilakukan pemerintah kepada perorangan atau badan yang sudah mendapatkan balas jasa secara langsung. Jadi secara langsung Anda mendapatkan balas jasa. Contohnya apa? Retribusi apa?
Anda bayar 1.000, Anda bayar 2.000, Anda mendapatkan balas jasa. Ayo Pak, Contohnya Parkir, Pak. kanan Pak, maju Pak. contoh izin menjawab, Pak. Silakan. Contohnya seperti kita mau masuk ke dalam jalan tol harus Ya, bayar baru kita bisa pakai. ya masuk jalan tol. Ya, Anda bayar 11.000 ya kalau tol di Bali ya. 11.000, Anda bisa menikmati fasilitas jalan tol. Atau Anda bayar 2.000, 1.000 ya, retribusi parkir. Anda langsung mendapatkan pelayanan. Jadi retribusi ini dibagi menjadi 3, ada retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa tertentu. Ya, pernah nggak Anda masuk ke objek wisata, contohnya objek wisata Bedugul ya, sebelum masuk Anda disuruh ke loket dulu? Silakan masuk ke loket, ya. Anda bayar berapa? 10.000 sebelum menikmati wahana seperti itu. Nah, itu merupakan jasa usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi ini dikelola oleh pemerintah daerah ya. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah. Ada misalkan retribusi jasa umum ya. Pernah nggak Anda masuk ke rumah sakit ya atau ke puskesmas ya, sebelum Anda diperiksa disuruh ke loket dulu? Pernah? Pernah itu terjadi? Pernah, Pak. Ya, silakan ke loket. Nah, artinya bayar 2.000 atau bayar 5.000 ya di puskesmas ya. Jadi itu Anda dapat karcis. Ya, karcis itu merupakan retribusi. Ya, retribusi itu berupa karcis. Ingat ya, retribusi itu berupa karcis. Ya, jadi karcis itu ada korporasinya. Ya, ada bolong-bolongnya. Pernah nggak Anda lihat? Karcis parkir itu ada bolong-bolongnya. Pernah nggak Anda perhatikan itu bolong-bolongnya itu tulisannya apa? Pernah nggak Anda tahu? Coba Anda perhatikan. Biasanya nomor, Pak. Ya. Gimana? Biasanya nomor Ya, selain nomor garing-garing invoice, gitu. selain nomor invoice ada juga yang di korporasi itu ya. Dicoba Anda bacanya adalah DPD. Artinya Dispenda. Itulah lembaga pemungutnya, Dispenda. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini bea ini ada ya cukai ya, bea cukai ya, ada cukai miras dan cukai rokok. Pernah nggak lihat Anda di rokok atau di minuman alkohol ada plesternya itu? Nah, itu dinamakan cukai. Ada cukai miras, cukai rokok ya. Nah, syarat pemungutan pajak. Ada syarat keadilan, ada syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat sederhana. Apa tuh syarat keadilan? Yang tahu nggak? Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan, Supriyana. Syarat keadilan itu pemungutan pajak harus berlandasan keadilan, baik keadilan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Pak. Terima kasih. Ya, syarat adil ya, harus bersifat adil. Dalam hal ini pemungutan harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Misalkan nih, ya baru mau memungut pajak Presiden Jokowi harus ada hal yang spesial, enggak ya. Jadi misalkan gaji saya 100 juta, Jokowi juga 100 juta. Jadi sama-sama 100, jadi kewajibannya sama gitu loh ya. Jadi tidak ada perbedaan, harus bersifat adil gitu ya. Jadi tidak ada yang membedakan. Adapun syarat yuridis ya, pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang. Ada syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi. Dan ada syarat finansial dan ada syarat sederhana. Ada 5 teori pendukung pemungutan pajak. Ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori atas daya beli. Ya, ada 5 teori yang mendukung ya. Baik, selanjutnya ada kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif, artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Jadi kedudukan hukum pajak ada 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya,
hukum publik di mana mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya, antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha, atau administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Ya. Tapi dalam hal ini ke hukum pidana itu prosesnya lama ya, tidak serta-merta baru nggak bayar pajak langsung digabungkan seperti itu, tapi ada prosesnya. Ya, prosesnya mungkin Anda mendapatkan surat dulu panggilan atau surat pemeriksaan. Ya, nah setelah Anda mendapatkan surat tapi Anda tidak respon, ya, setelah Anda diperiksa, Anda nggak mau bayar, dan nanti baru ranahnya ke pidana seperti itu ya. Tidak serta-merta baru Anda nggak bayar pajak baru langsung dipidanakan, nggak, tapi ada proses yang harus dilalui seperti itu. Nah, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material yaitu memuat norma yang menerangkan antara lain keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan sebagai subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarifnya, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Nah, itu hukum pajak material. Hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara yang mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, tata cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum pajak ini memuat tata cara penyelenggaraan atau prosedur, ya, kewajiban, wajib pajak, apa kewajibannya, apa hak dan kewajibannya, seperti itu. Diatur juga di dalam hukum seperti itu ya. Di sini ada pengelompokan. Jadi pajak berdasarkan sistem pemungutan ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Sedangkan berdasarkan instansi pemungutan ada pajak negara dan ada pajak daerah. Pajak negara itu pajak pusat, pajak daerah itu lokal ya. Sedangkan berdasarkan sifat ada pajak subjektif dan objektif. Ya. Nah, dari ketiga pengelompokan jenis pajak ini yang mana kalian belum paham kira-kira? Apakah sudah paham? Sudah paham, saya lanjut nih. Tadi mungkin ada yang bertanya, Tia, siapa ya? Duita ya kalau nggak salah ya. Pajak negara dan pajak daerah. Nah, di sini ya. Jadi membedakan antara pajak negara dan pajak daerah ini apa? Siapa lembaga pemungutnya, siapa pajak negara? Lembaga pemungutnya adalah Direktorat Jenderal Pajak, atau nama kantornya KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Di Bali ada, kalau nggak salah ada 8 KPP ya. KPP Denpasar Timur, Denpasar Barat, Badung Utara, Badung Selatan, KPP Gianyar, KPP Tabanan, KPP Singaraja, dan KPP Kanwil lagi satu. Dia ada 8 KPP. Masing-masing KPP mempunyai kode wilayah yang berbeda-beda. Nah, apa yang dipungut di pajak negara dan pajak pusat ini? PPN, Pak. Ya, PPN. Apalagi? Ada yang tahu nggak? PPH, Pak. Ya, PPH, pajak penghasilan. Ya, ada PPN, ada pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan dibagi menjadi ada PPH pasal 21 yang nanti kita bahas di pertemuan akhir. 21, 22, 23, 24, 25, ya, 26, 29, pasal 4 ayat 2, nah, banyak lagi. Ya, nanti kita akan kupas tuntas pasal-pasal tersebut. Ya. Nah, ada namanya pajak daerah. Nah, ini kalian harus paham pajak daerah. Ada pajak daerah tingkat 1, ada tingkat 2. Ya, tingkat 1, nama gininya apa? Nama lembaga pemungutnya. Dispenda atau Bapenda, ya. Ada Dispenda Badung, Dispenda Kota Denpasar, ya, Kelungkung, dan lain sebagainya. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua. Ada provinsi dan ada kabupaten kota. Yang di provinsi apa yang dipungut? Apakah pajak kendaraan bermotor, Pak? Ya, provinsi yang dipungut adalah pajak kendaraan bermotor, seperti itu. Ada namanya pajak biaya balik nama. Ada pajak bahan bakar minyak. Kalau pajak daerah yang dipungut apa? Pada tingkat 2 kabupaten kota. Ada pajak hotel dan
setoran, ada pajak reklame ya, ada pajak apalagi retribusi ya, termasuk ya retribusi termasuk ke daerah, ada pajak air bawah tanah dan lain sebagainya. Nah, sistem pemungutan pajak ada self assessment system, ada official assessment system, ada withholding assessment system. Apa itu self assessment system? Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Ninggrayani. Yang pertama, self-assessment system merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pokoknya yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Yang Ya. kedua, official assessment system. Sistem pemungutan pajak yang satu ini berbeda dengan self-assessment system. Pada sistem pemungutan pajak ini, pemungutan pajaklah yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungutan pajak kepada seorang wajib pajak. Yang ketiga, withholding system. Sistem pemungutan pajak ini besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini bukan wajib pajak dan juga bukan petugas pajak. Baik, sekian Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, dari ketiga sistem ini ada self-assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Jadi yang dianut di Indonesia itu yang mana sekarang? Ada self-assessment system. Artinya, self itu artinya kita. Ya, kita sendiri yang menentukan pajak yang terutang. Ya, kita yang membuat laporan, kita yang membayar, dan kita yang menyetorkan ke pajak, seperti itu. Ya, bedakan dengan official assessment system. Jadi pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah. Hambatan, ya, hambatan pemungutan pajak ada dua ya. Yang pertama itu ada perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu artinya tax evasion, berupa keengganan. Ini dipicu oleh beberapa alasan, misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Jadi tax evasion ini lebih ke penggelapan pajak. Kalau tax avoidance lebih ke penghindaran pajak. Jadi tax avoidance atau perlawanan aktif adalah hambatan ini memiliki dua bentuk. Ya, pertama disebutkan tax avoidance, istilah untuk menyebut upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum, seperti itu ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan ya. Jadi ada artikel ya terkait dengan tax avoidance gitu ya. Jadi tolong Anda review nanti artikel saya ya. Ya, ini merupakan artikel saya ya. Jadi ini Google Scholar saya. Jadi Anda bisa lihat-lihat apa saja yang pernah saya teliti ya. Ada tax avoidance. Ini kelihatan ya? Sudah kelihatan? Tax avoidance ya. Ya, silakan dilihat ya nanti di Google Scholar saya ya. Ini judulnya Both Political Connection and Tax Avoidance Ownership Structure as a Moderating Variable. Silakan diklik aja. Apa sih ini artikelnya? Ya. Silakan dibaca. Ya. Berikan review, berikan tanggapan Anda terkait dengan artikel ini. Ya. Baik, sampai sana paham kira-kira apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Berkait pemaparan tadi. Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi dibaca-baca lagi materinya. Jadi nggak mungkin Anda sekali pertemuan langsung paham gitu ya. Jadi dibaca-baca lagi materi saya. Dan tugasnya ingat dibuat ya, dikumpulkan paling lambat minggu depan ya. Jadi sebelum perkuliahan kita bahas review artikel dulu. Baik, demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.